Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu kembali dalam acara Mahameru Podcast. Kota Surabaya merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian yang cukup besar, yang mempunyai destinasi yang beraneka ragam, dari sebagai kota pahlawan atau kota yang sangat bersejarah dan memiliki beraneka ragam kebudayaan, pariwisata, dan beraneka ragam kuliner. Sobat Polri, kami akan mengupas atau memberikan wawasan, memberikan gambaran bahwa kota Surabaya sangat cukup tinggi dalam berlalu lintas maupun jalan yang cukup ramai. Di sini saya ditemenin Duta Pariwisata di tahun 2023. Ada Mas Brian, ada Mbak Zelin. Ya. Mereka duta-duta pariwisata di tahun 2023. Selamat siang Mas Brian, Mbak Zelin. Selamat siang Pak. Terima kasih banyak sudah mau datang, mau memenuhi undangan untuk acara Mahameru Podcast ini. Mungkin bisa diperkenalkan dulu dari Mas Brian, nanti Mbak Zelin. Apa asli kota Surabaya semuanya? Asli Pak. Ya, asli. Kami berdua asli karena asli harus asli ya. Iya. Karena saya ngelihat dari Mas Brian sendiri ada keturunan ya, ada keturunan dari mungkin dari Tionghoa. Tionghoa. Terus ada Mbak Zelin ini, kalau saya lihat namanya ada nama-nama Batak. Tapi begitu saya tanya katanya asli Surabaya. Iya, Terima benar, Pak. kasih banyak. Apa sih Mas nanti motivasi atau bahkan Mbak Masnya ini sebagai generasi Gen Z ya, Gen Z ya sekarang. Gen Z ini rata-rata sangat banyak berkiprah untuk baik dari dunia hiburan, dari dunia usaha, dari dunia yang lain. Sekarang Gen Z ini sudah mulai memberikan suasana baru. Mungkin bisa diceritakan apa motivasi dari Mas Brian yang kepingin menjadi atau mengangkat Surabaya ini di mata bahkan Surabaya sendiri maupun kota Surabaya, bahkan kalau bisa kita angkat sampai ke luar negeri. Ya, mungkin nanti bisa ceritakan Mas Brian, Mbak Zelin, silakan. Kalau saya sendiri kan saya lahir di Surabaya, udah kurang lebih 18 tahun. Nah, selama 18 tahun ini saya kurang berbaur, mungkin bisa dikatakan, dengan kota Surabaya sendiri. Nah, tapi suatu saat itu saya sadar bahwa aku sudah tinggal 18 tahun di sini, belum pernah melakukan apa-apa untuk kota Surabayanya. Jadi dengan mengikuti Cak Daning Surabaya, saya menemukan jalan untuk dapat mengabdi kepada kota Surabaya dan serta warga-warganya. Motivasinya itu. Kalau dari saya sendiri hampir sama Pak dengan Brian, pastinya untuk mengabdi kepada kota Surabaya. Tapi selain itu saya juga ingin lebih dekat lagi dengan warga-warga kota Surabaya. Kan kita susah tuh Pak mencari wadah bagaimana sih mendapatkan kegiatan sosial yang langsung turun ke masyarakat, berhubungan dengan warga, dan dengan bergabungnya ke dalam Cak Daning tuh kita bisa melakukan itu, seperti itu Pak. Jadi kepingin ya memunculkan, saya ini asli Surabaya. Ya kalau itu pasti sih Pak. Asli Surabaya, area Surabaya. Iki lho kotaku lah itu ya. Terima kasih. Jadi motivasi karena ingin memperkenalkan Surabaya kayak gimana. Silakan tetap dikelurakan terus. Sekarang Mas Brian, Mbak Zelin,
setelah dinobatkan jadi duta pariwisata tahun 2023 itu, apa ada kelanjutan untuk terus mengembangkan atau memperkenalkan ke dunia luar bahwa yang saya miliki Surabaya itu begini. Jadi untuk masyarakat yang ada tertarik ke Surabaya, ada kelanjutannya. Mungkin bisa dijawab Ning Zelin dulu ya. Kalau kelanjutannya pasti ada Pak. Jadi selesai kami mengalami penyisian lalu grand final tuh kami masih ada masa jabatan setahun. Jadi selama setahun ini kami memang harus aktif, khususnya angkatan kami yang aktif dalam setahun itu. Jadi di setahun itu kita penuh mengalami kegiatan ya Cak Brian, seperti mengabdi kepada masyarakat, bahkan hal kecil seperti membantu orang-orang di kecamatan pun itu kami yang turun langsung Pak, seperti itu. Dan juga ada tugas-tugas dari Pemkot, mungkin sebagai protokoler atau biasanya kita juga dipanggil untuk membantu dengan sosialisasi maupun itu oleh Pemkot atau dinas-dinas lainnya. Ya, jadi Cak Daning itu bukan hanya dalam hal wisata aja Pak, tapi banyak hal. Bahkan orang tua itu cuma kita bertugas penyambutan tamu ya, atau tamu-tamu dari luar negeri seperti itu, padahal banyak kegiatan lainnya. Kita itu mungkin bisa dilihat sebagai tangan dan kaki dari dinas-dinas dan Pemkot di Surabaya. Oke. Jadi itu berlanjut terus, maksudnya dalam satu tahun kita emang harus memperkenalkan kota Surabaya itu dari penyambutan, dari wisata-wisata ke masyarakat. Setelah satu tahun mungkin ada penilaian lagi atau di apa istilahnya ada dilombakan lagi atau di ini hanya merefresh atau ada pergantian kembali. Kalau itu nggak ada Pak, karena sekali sudah masuk paguyuban akan seterusnya di paguyuban. Karena di paguyuban Cak Daning itu kita ini ya memegang teguh seduluran Pak. Jadi kalau sudah masuk ya sudah jadi keluarga. Jadi tidak perlu mengalami penyisian atau perlombaan lagi seperti itu Pak. Tapi untuk setiap tahunnya akan ada Penilaian sendiri. penyisian lagi untuk anggota-anggota baru. Tapi tidak ada ya reward atau punishment setelah dinobatkan tidak memenuhi target atau hanya berdiam diri, itu ada kan reward punishment-nya dalam? Lebih ke tanggung jawab sih Pak. Biasanya kita bisa sampai masuk ke dalam paguyuban itu sudah ada semacam determination, keinginan untuk mengabdi pada Surabaya. Jadi kita sudah harus bisa bertanggung jawab kepada diri sendiri untuk permasalahan tugas-tugas dan keaktifan di paguyuban. Oke, berarti ini tetap ya jadi satu keluarga, jadi satu kelompok untuk membangkitkan atau memberikan gambaran inovasi kepada kota-kota lain. Ada Surabaya, bahwa Surabaya ini kondisinya begini, ada banyak kebudayaan, ada banyak kuliner, banyak wisata. Ada kesulitan nggak Mas untuk mengembangkan atau memberikan gambaran bahwa kota Surabaya itu sangat indah, sejuk, dan mempunyai beraneka ragam kebudayaan? Ada nggak untuk kesulitan pas di lapangan? Kesulitan di lapangan mungkin lebih, kalau untuk angkatan kami sendiri itu lebih ke permasalahan teknis kadang, karena kita sebagai angkatan baru juga masih perlu banyak bimbingan oleh senior. Jadi untung di dalam paguyuban kami itu seniornya baik-baik untuk membimbing kita. Jadi kalau kita ada pertanyaan apapun yang mungkin kita kurang mengerti, kita bisa tanya mereka. Tapi kalau saat terjun langsung ke lapangan untuk penugasan itu sepertinya tidak ada ya Pak, karena masyarakat menyambut kami dengan sangat hangat dan baik. Tidak ada bad impression. Bad impression itu tidak ada dari Cak Daning. Emang berarti seduluran ya, Iya benar Pak. Setuju gitu ya. Jadi Gen Z sama-sama semuanya seduluran, saudara. Sekarang gini, jadi untuk memperkenalkan kota Surabaya sendiri yang beraneka ragam itu, saya nyebutnya Mas atau Cak ya, Cak aja Cak. Cak sama Ning ya. Cak dan Ning ini
hanya melalui media atau melalui IG tersendiri, mungkin ada Mas yang untuk biar masyarakat itu tahu bahwa kota Surabaya itu seperti ini. Banyak sih, di Surabaya sendiri ada banyak akun sosial medianya seperti I Love Surabaya, Surabaya, Sparkling Surabaya, dan lain-lainnya. Tapi juga ada akun sosmednya Instagram Cak Ning, Cak Daning. Itu kita juga sering update permasalahan atau kegiatan-kegiatan yang ada di kota Surabaya, mau itu sosialisasi atau acara kegiatan Pemkot. Selain itu juga kalau masyarakat tertarik bisa naik bus SSCT Pak di Surabaya. Itu bus wisata Surabaya yang hanya ada, sekarang ada 2 bus Pak. Sebelumnya hanya ada 1, dan itu untuk membeli tiketnya saja sangat susah ya Cak Brian. Iya, jadi orang-orang banyak yang rebutan, bahkan lebih susah daripada beli tiket Coldplay. Apa masalahnya kok bisa? Padahal itu kan untuk akomodasi untuk atau mempermudah ke suatu tempat, kenapa harus? Yang jadi masalah mungkin karena Bapak keliru sama bus Surabaya ya? Iya, beda Bapak. Kalau bus Surabaya itu berwarna merah, sedangkan SSCT itu berwarna kuning. Dan itu hanya berlalu lalang di jalanan hari Jumat, Sabtu, Minggu ya Cak Brian. Segitu Pak. Jadi dan itu hanya ada 2 armada sekarang. Sebelumnya hanya ada 1. Sebagai semacam cara perkenalan bagi warga-warga Surabaya yang mungkin agak awam dengan sejarah atau budaya atau bahkan cagar budaya di Surabaya. Itu biasanya orang-orang bisa lebih dapat pengertian dan pengetahuan baru. Oke, jadi mengetahui untuk masyarakat bisa sampai ke lokasi dengan mudah, dengan kondisi yang karena orang mungkin di luar Surabaya, khususnya ya agak jauh lah dari Surabaya, dengan melihat Surabaya itu emang cukup ramai sekali. Ramai sekali Pak. Jadi nanti juga bisa mungkin disampaikan dari Cak Daning ini untuk memperkenalkan diri kota Surabaya yang memiliki beberapa aneka ragam kebudayaan dan lain-lain, didukung dengan suasana lalu lintas yang cukup tertib, parkir tidak sembarangan. Ini akan memberikan gambaran bahwa kelancaran, saya menuju ke sana itu sangat mudah. Ya, ini nanti juga bisa disampaikan. Oke Sobat Polri, itu tadi perbincangan kami dari Duta-Duta Pariwisata Cak Daning yang tergabung dalam Dispapora Surabaya. Cukup menarik. Bahkan mereka yang muda-muda ini walaupun tanpa diberikan gaji, tanpa diberikan dukungan yang lain, memberanikan diri atau mengangkat keindahan kota Surabaya. Mungkin bisa disampaikan pesan-pesan untuk mengangkat kota Surabaya ini agar lebih baik kembali, atau dengan ada segi masyarakat yang memandang ruwet nih Surabaya lah itu ya. Nah, itu mungkin ada kiat-kiat atau pesan-pesan yang boleh disampaikan. Kalau dari saya pribadi mungkin pastinya anak-anak Surabaya, anak-anak muda khususnya ya Pak, dalam berkendara lebih tertib lagi, karena ketika kita mencerminkan sesuatu yang tidak tertib, itu akan menimbulkan sesuatu yang membuat orang lain risih dan jadi malas untuk datang ke kota Surabaya. Berawal dari diri kita yang mulai tertib, itu bisa menimbulkan suatu hal yang besar buat kota Surabaya. Selain itu anak-anak muda ya Cak Brian ya, yang sudah sangat awam dengan pariwisata di kota Surabaya, dan kadang ada beberapa konten tuh yang menyebutkan pasti Surabaya nggak ada wisatanya atau segala macam. Ayo kita sama-sama pelajari lagi, karena Surabaya begitu luas dan banyak wisatanya. Kalau dari saya mungkin untuk hati-hati dalam berkendara, karena jika Anda yang mungkin sembrono, orang lain bisa kena imbasnya, dan banyak hal yang tidak diinginkan dapat terjadi. Jadi tolong hati-hati di jalan. Terima kasih. Oke. Makasih Mas Brian, Mbak Zelin. Teruslah berkompetisi, teruslah berinovasi untuk memberikan kota Surabaya ini sebagai kota yang sejuk, kota damai, kota yang perlu dikunjungi.
biar masyarakat juga merasa nyaman. Terima kasih. Mungkin pesan-pesan kami tetap kembangkan terus, tetap sosialisasikan untuk memberikan masyarakat kepingin ayo nang Surabaya, enak nang Surabaya itu ada tempat wisatanya, ada tempat kebudayaannya, ada tempat bersejarah, ada banyak kuliner, terkenal kuliner apa Surabaya. Kalau saya kan asli dari Kalau saya sebenarnya Semanggi Surabaya, Pak. Rujak cingur. Rujak cingur, terus apalagi Banyak. Lontong balang. Lontong kupang. Lontong kupang ya itu. Jadi banyak sekali. Itulah. Terima kasih banyak Mas Brian, Dengan senang hati Pak, kami juga berterima kasih. Sudah meluangkan waktu tadi Mas Brian sendiri sampai ujian secepat-cepat langsung ditinggal ke sini. Mbak Zelin juga dengan kesibukannya masih kuliah Pak. Terus saja bagi kami untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk Kota Surabaya. Terima kasih Sobat Polri, itu yang bisa kita sampaikan. Lain waktu kita akan berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.